selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham Amerika dan satu komoditas itu adalah emas. Yang pertama yang saya akan analisa itu Alibaba. Alibaba ini kondisinya ya kalau dilihat dari candle weekly-nya memang turun. Jebol EMA 30-nya ya 108, tapi kalau dilihat dari candle daily dia membentuk candle hammer dengan ekor yang 3 kali lebih besar atau panjang daripada body. Kondisi seperti ini juga terlihat untuk Alibaba itu tertahan di support kuatnya 100. Nih dia tertahan dan ini sinyal bagus karena indikasinya kalau saya lihat untuk Alibaba konsolidasi. Ya ini kesempatan beli di bawah, jual di atas. Nanti kalau udah di daerah resisten gagal lewat 120, merah lagi, jual lagi turun. Karena indikasinya dia masih konsolidasi tapi arahnya akan mencoba uptrend. Cuman market lagi nggak mendukung kan. Kemarin minggu lalu itu sentimen kurang bagus. CPI-nya di atas 9,1%, habis itu tapi direspon pasar Amerika dengan hijau cuman sehari setelah pengumuman di hari Kamis itu merah, terus hari Jumat langsung kembali rebound. DJI itu menguat 2,15%, S&P 500 menguat 1,92%, Nasdaq menguat 1,79%. Dengan kondisi seperti ini kalau saya lihat tetap akan ada penguatan di hari Senin. Teman, Alibaba target kenaikannya 110 itu dulu baru bisa jadi ada kepentok ya. Jadi seperti itu untuk Alibaba, potensinya minggu ini bisa menguat dan support kuatnya ada di 98.100. Jebol itu ya udah gagal ya, jangan diharap lagi potensi turun bisa ke 80. Kondisi seperti ini kalau memang dia mau melanjutkan uptrendnya harusnya bertahan di atas 100 dan bisa jadi seminggu ke depan dia konsol dan naik ke atas 120 karena itu ada gap yang menganga cukup lebar dan biasanya ditutup dalam waktu dekat ya. Jadi seperti itu untuk Alibaba, tapi kembali lagi disclaimer on, dan bagi Bapak Ibu yang mau investasi trading di saham Amerika bisa di MyTrade ya. Deposit dan withdrawal juga sangat mudah, bisa menggunakan bank lokal ya. Virtual account dan withdrawalnya juga minimal cuman 10 USD. Jadi ya bisa withdrawal 150.000. Jadi seperti itu. Untuk Alibaba langsung saja ke saham kedua ada Netflix. Netflix saya kemarin juga ada short dan kena cut loss ya. Karena perkiraan saya waktu hari Rabu malam itu saya coba jual. Karena lihat data rilisnya itu inflasi 9,1. Ternyata cuman sebentar dia open gap down habis itu tarik naik. Saya tetap hot, saya pikir besoknya bisa turun kan. Ternyata tetap bertahan di atas support ya. Kesalahan saya memang nggak konfirmasi dulu ya. Saya malah gara-gara FOMO berharap ada panic selling, jadi saya short dari atas, siapa tahu jebol support 168 dan turun. Ternyata bertahan ya. Kesalahan saya waktu itu saya beli belum konfirmasi. Kalau saya belinya saat konfirmasi dari jebol 168 169 itu baru ada peluang turun lebih dalam. Ternyata dia mantul. Tapi kondisi seperti ini untuk Netflix kalau saya lihat tertahan di 190. Habis itu dia turun lagi. MACD-nya memang bagus, tapi indikasinya naik sebentar habis itu bisa merah. Jadi saya akan short dari atas lagi nanti ya. Di 194, 195. Kalau besok, kalau nanti malam candle hijau, besoknya merah ya udah saya short. Itu konfirmasi bisa turun ya. Seperti itu. Ya namanya trading ya pasti ada yang nggak sesuai dengan skenario ya, karena market nggak bisa diatur, nggak bisa kita ngendalikan karena modal kita juga terbatas ya, jadi kita tuh hanya bisa bereaksi. Jadi seperti itu untuk Netflix lagi konsol ya. Ini menurut saya kondisi seperti ini apalagi Amerika mau mendekati resesi, ada peluang tetap gagal lewat 190 untuk Netflix, tapi itu disclaimer on ya. Kalau saya coba lihat di atas, kalau ada candle merah satu di area resisten, saya coba open short atau jual. Jadi seperti itu. Untuk Netflix, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bank of America. Bank of America juga saya itu ada short ya. Dari 31 sekarang lagi minus. Tapi kondisi seperti ini ya arahnya tetap ya. Kalau saya lihat ini kepentok lagi dia. Di 33,5 ini. Ya, paling naik satu candle lagi ya, mungkin malam ini naik sedikit. Saya juga akan kembali short dari atas ya. Dari 3334 nih saya short dan stop lossnya 3536. Udah. Kalau dia naik ke atas itu ya
nggak valid lagi. Tapi kalau saya lihat kemungkinan naik sebentar habis itu merah lagi karena dia masih konsolidasi ini ya. Nih, dia tektok tuh 30 sampai 33. Jadi 10% naik turunnya. Ya itu areanya. Dan yang menjadi konfirmasi dia potensi gagal breakout itu EMA 30, EMA 10, EMA 5-nya masih melemah, masih ke bawah. Memang EMA 5, EMA 10 itu udah melandai. EMA CD sudah mengarah ke atas ya. Ayo lihat aja lah nanti di 34 apakah mampu lewat. Kalau ada candle merah, ya udah open posisi jual dari atas dan berharap dia turun sampai 30 31 itu kan lumayan profitnya sekitar 5 sampai 10%. Seperti itu untuk Bank Amerika peluangnya ya nanti malam bisa ada technical rebound tapi habis itu ada peluang untuk kembali merah keesokan harinya atau 2 hari ke depannya. Tapi kembali lagi disclaimer on kalau Bapak Ibu berharap dia naik di harga sekarang itu nggak ideal kalau baru beli ya. Memang ada peluang naik cuman nggak ideal. Takutnya di luar skenario ternyata dia malah koreksi nanti malam. Itu sayang nanggung kalau beli di sini. Sekalian di atas atau sekalian di bawah aja. Jadi seperti itu. Untuk Bank of America langsung saja ke saham selanjutnya ada Apple. Apple juga kondisi seperti ini menurut saya ada peluang kepentok juga di 152 ya. Jadi ya ini kesempatan lah. Ini dia memang udah di neckline. Kalau neckline-nya ini lewat sih bagus. Apakah pasti? EMA CD-nya bagus mengarah ke atas uptrend. Ini juga kondisinya uptrend cuman kelihatannya bisa jadi kepentok juga ya. Lihat kondisi lah. Itu enaknya kalau kita trading di MyTrade ya. Kita bisa open posisi jual berharap sahamnya turun dan open posisi beli berharap sahamnya naik, bisa dua arah. Beda dengan market Indonesia yaitu, dan juga minimal deposit di MyTrade cuman 50 USD. Itu mau dari virtual account, dari Oppo, dari Kris itu 50 USD minimal deposit dan withdrawalnya 10 USD. Jadi dari uang kecil Bapak Ibu ya bisa mengembangkan uang lah. Namanya trading ya bagaimana menumbuhkan portofolio ya pakai modal kecil aja. Modal kecil jadi besar. Namanya trading ya kita harus bisa mencari profit dan win rate-nya lebih besar ya. Bagaimana uang kecil jadi besar itu. Dan kalaupun uang kecil yang menurut Bapak Ibu $1.000 atau $2.000 itu kecil ya bisa juga deposit di MyTrade ya. Dan ini juga terregulasi dan aman ya karena setiap transaksi untuk withdrawalnya otomatis ke rekening Bapak Ibu yang terdaftar ya saat upload KYC dengan KTP. Jadi seperti itu ya. Untuk Apple kalau untuk investasi menurut saya juga masih menarik ya. Cuman 2 sampai 3 kali cicil lah kalau untuk investasi ya. Sekarang baru turun 16%. Sempat turun 28 tapi habis itu technical rebound ya. Dia masih bisa turun tuh. Bisa aja turun ke 116 ya. Ini kuncinya 150 kalau lewat ada peluang untuk uptrend. Ini kan dia sudah mematahkan trend downtrend. Cuman hati-hati nih apakah bisa konfirmasi lewat atau enggak. Itu karena neckline-nya ini harus diuji. Kalau dia bisa lewat sampai 156 ada peluang uptrend ya. Harus tapi lewat 155, 156. Tapi kalau masih di bawah 155, 156 ada peluang juga false breakout dan turun lagi ke bawah ya. Untuk support minornya ada di 142, 140. Nah, ini bisa jadi nantinya Apple itu konsolidasi di area ini. Nah, seperti ini pergerakannya untuk Apple. Jadi seperti itu untuk Apple. Langsung saja ke analisa terakhir itu ada emas. Kalau dilihat emas ini sudah downtrend ya dari semenjak peaknya dari atas 2000 dia udah turun 17% ya. Kondisi seperti ini ya kalau saya lihat memang emas lagi potensi untuk turun. Tapi terlihat ya mungkin 1680 itu konfirmasinya kalau dilihat dari candle bulanan ya. 1680 jebol itu peluang lanjut downtrend karena ada indikasi double top di candle bulanan dan potensi turun ya bisa ditarik dari neckline ke topnya ini aja. Kira kemana ya? Kita tarik 1280 ya sekitaran inilah ya 1350 ya sampai 1280 area ini yang akan diuji. Pokoknya kalau dia sudah jebol 1670 udah peluang downtrend ya. Kalau dilihat weekly-nya ada hijau ya. Tapi ada bisa jadi ada technical rebound dulu. Kalau dari weekly-nya ya paling retest 1760, 1780 ini aja.
habis itu turun lagi. Ini peluangnya masih turun. Itu jadi kalaupun teknik rebound biasa habis itu turun lagi. Jadi kalau Bapak Ibu trading di emas ya jangan pakai time frame weekly, daily ya. Tapi untuk melihat indikasi kemana arahnya ya pakai bisa monthly, weekly, daily ya. Tapi kalau untuk trading cepat ya bisa pakai candle 4 jam. Nah ini ya, kalau di candle 4 jam ya ini yang bakalan diujinya kalaupun teknik rebound. Tapi ini kan udah indikasi downtrend. Kalau saya lihat itu mentok paling emas itu ke 1720 ini turun lagi. Masih arahnya ke bawah, apalagi kalau sampai jebol tadi seperti yang saya bilang 1680, 1670 arahnya turun lebih dalam. Jadi seperti itu ya. Jadi perhatikan aja emas yang biasa trading emas. Ya lihat aja di 1730 ada perlawanan nggak. Kalau ternyata ada candle merah ya berarti ada yang mulai open posisi short ya dan ada peluang untuk turun. Jadi seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton. Kan apabila Bapak Ibu dan teman-teman mau trading atau investasi di saham-saham Amerika atau saham Australia atau trading cryptocurrency, komoditas, indeks, bisa di MyTrade. Bisa gunakan link yang ada di deskripsi ya. Dan seperti itu aja, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.